Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu masalah cybercrime dan cara pencegahan dan penyelesaiannya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Miftahul Jannah dengan NIM 202021050009. Next, Wisti dengan NIM 2021050005. Kemudian next, Al Habib Ahmad Zikri dengan NIM 2021050019. Baik, dilanjutkan dengan pemateri pertama. Baik, kami akan memaparkan 9 contoh cybercrime. Yang pertama yaitu penipuan lewat email. Penipuan lainnya dilakukan lewat surat elektronik atau email. Penipuan lewat media ini bahkan diindikasikan sebagai bagian dari mafia internasional. Modus operasinya seseorang yang berasal dari luar negeri, kebanyakan dari Afrika, meminta bantuan untuk menerima transferan sejumlah dana dari proyek yang telah dikerjakan atau alasan lain rekening calon korbannya. Iming-iming yang uang yang bernilai miliaran rupiah itu 30% akan menjadi milik korban. Hanya saja kemudian diketahui dari beberapa laporan mereka terlebih dahulu harus mengirimkan sekitar 0,1% dari dana yang akan menjadi milik korban kepada penipu tersebut. Kasus cybercrime ini dapat termasuk jenis illegal contents. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang individu atau against person. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan penyelesaian kejahatan ini. Yang pertama yaitu perlu adanya cyber law. Cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Ketiga, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang masalah cybercrime, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan dalam email yang pengirim kurang jelas atau isinya meminta pengirim dana, uang, atau identitas diri. Next, yang kedua, dunia perbankan. Dalam negeri juga digegerkan dengan ulas Stephen Haryanto yang membuat situs asli tetapi palsu layanan perbankan lewat internet BCA. Modus kejahatan ini adalah penyalahgunaan user ID dan password oleh seorang yang tidak punya hak. Motif kejahatan dari kasus ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Kasus cybercrime ini merupakan jenis cybercrime short access dan hacking crashing. Sasaran dari kasus ini termasuk ke dalam jenis cybercrime menyerang hak milik against property. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pribadi atau against person. Beberapa solusi untuk mencegah dan penyelesaian kasus di atas, yaitu yang pertama, penggunaan firewall. Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Program ini merupakan perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar dan masuk harus melalui atau melewati firewall. Firewall bekerja dengan mengamati packet intense protokol IP yang melewatinya. Kedua, perlunya cyber law. Perlunya cyber law merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan IP. Istilah lain adalah hukum IT, yaitu law of it, hukum dunia maya, virtual world law, dan hukum Mayantara. Yang ketiga yaitu denial of service atau DOS dan distribute DOS attack. DOS attack merupakan serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan target hang flash sehingga dia tidak dapat memberikan layanan serangan ini. Serangan ini tidak dapat melakukan pencurian, penyadapan, ataupun pemalsuan data. Akan tetapi dengan hilangnya layanan maka target tidak dapat memberikan servis sehingga ada kerugian finansial. Modus dari kejahatan ini adalah membuat tindak berfungsinya suatu servis atau layanan. Motif dari kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja membuat suatu layanan tidak berfungsi yang dapat menyebabkan kerugian finansial. Kejahatan kasus cybercrime ini dapat termasuk jenis hacking dan cracking. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang hak milik against property.
Beberapa cara untuk mencegah dan penyelesaian kasus ini. Yang pertama, internet firewall. Untuk mencegah akses dari pihak luar ke sistem internet, firewall dapat bekerja dengan dua cara, yaitu menggunakan filter dan proxy. Yang kedua, adanya pemantauan integritas sistem, misalnya pada sistem Unix adalah program Traceware. Program ini dapat digunakan untuk memantau adanya perubahan pada berkas. Perlunya adanya cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus melihat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya, yaitu Saudari Habib. Kepada Saudari Habib saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Miftah. Yang keempat, terjadinya perubahan dalam website KPU. Pada tanggal 17 April 2004, Dhani Hermansyah melakukan deface dengan mengubah nama-nama partai yang ada dengan nama-nama buat dalam www.kpu.go.id. Hal ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu yang sedang berlangsung pada saat itu menjadi berkurang. Dengan berubahnya nama partai dalam website, maka bukan tidak mungkin angka jumlah pemilih yang masuk di sana menjadi tidak aman dan bisa diubah. Modus dari kejahatan ini adalah mengubah tampilan dan informasi website. Motif dari kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja mengubah tampilan dan informasi dari website. Beberapa cara untuk mencegah dan penyelesaian kasus ini. Pertama, penggunaan firewall. Tujuan utama dari firewall adalah untuk menjaga agar akses dari orang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Program ini merupakan perangkat yang diletakkan antara internet dengan jaringan internal. Informasi yang keluar dan masuk harus melalui atau melewati firewall. Firewall bekerja dengan mengawasi pagar internet protokol atau IP yang melewatinya. Kedua, penggunaan SSL atau Secure Socket Layer. Ini akan berfungsi untuk menyandingkan data. Ketiga, adanya sistem pemantau serangan yang digunakan untuk mengetahui adanya tamu atau seseorang yang tak diundang atau intruder atau adanya serangan attack. 5. Penyebaran virus dengan sengaja. Ini adalah salah satu jenis cybercrime yang terjadi pada bulan Juli 2009. Twitter, salah satu jejaring sosial yang sedang naik pamor di masyarakat belakangan ini, kembali menjadi media infeksi modifikasi New Cookfest, worm yang mampu membajak akun Twitter dan menular melalui postingannya dan menjangkiti semua follower. Semua kasus ini hanya sebagian dari sekian banyak kasus penyebaran malware di santero jejaring sosial. Twitter tak kalah jadi target. Pada Agustus 2009 diserang oleh penjahat cyber yang mengiklankan video erotis. Ketika pengguna mengkliknya, maka otomatis mendownload Trojan downloader.win32.download.sco. Modus serangannya adalah selain menginfeksi virus, akun yang bersangkutan bahkan si pemiliknya terkena imbas karena si pelaku mampu mencuri nama dan password pengguna, lalu menyebarkan pesan palsu yang mampu merugikan orang lain, seperti permintaan transfer uang. Untuk penyelesaian kasus ini, tim keamanan dan Twitter sudah membuang infeksi tersebut, tapi perihal hukuman yang diberikan kepada penyebar virusnya belum ada kepastian hukum. 6. Cyber squatting adalah mendaftar, menjual atau menggunakan nama domain dengan maksud mengambil keuntungan dari merek dagang atau nama orang lain. Umumnya mengacu pada praktek membeli nama domain yang menggunakan nama-nama bisnis yang sudah ada atau nama orang-orang yang terkenal dengan maksud untuk menjual nama untuk keuntungan bagi bisnis mereka. Modusnya memperdagangkan popularitas perusahaan dan keyword Carlos Slim dengan cara menjual iklan Google kepada para pesaingnya. Penyelesaian kasus ini adalah dengan menggunakan prosedur anti-cyber squatting, Consumer Protection ACT atau ACPA, memberi hak untuk pemilik merek dagang untuk menuntut sebuah cyber squatter di pengadilan federal dan mentransfer nama domain kembali ke pemilik merek dagang. Dalam beberapa kasus, cyber squatter harus membayar ganti rugi uang.
Baiklah, itulah tadi materi dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan ke Saudari Yusti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Saudara Habib. Nomor 7. Pencurian dan penggunaan akun internet milik orang lain. Pencurian akun ini berbeda dengan pencurian secara fisik karena pencurian dilakukan cukup dengan menangkap user ID dan password saja. Tujuan dari pencurian itu hanya mencuri informasi saja. Pihak yang kecurian tidak akan merasakan kehilangan. Namun, efeknya akan terasa jika informasi tersebut digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut akan membuat semua beban biaya penggunaan akun oleh si pencuri dibebankan kepada si pemilik akun yang sebenarnya. Kasus ini hanya terjadi di ISP, Internet Service Provider. Kasus yang pernah diangkat adalah penggunaan akun curian yang dilakukan oleh 2 warnet di Bandung. Modus kejahatan ini adalah penyalahgunaan user ID dan password oleh seorang yang tidak punya hak. Motif kegiatan kasus ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai kejahatan abu-abu. Kasus cybercrime ini merupakan jenis cybercrime unauthorized access dan hacking crazing. Sasaran dan kasus ini termasuk ke dalam jenis cybercrime menyerang hak milik against property. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang pribadi against person. Beberapa solusi untuk mencegah dan penyelesaian kasus di atas adalah: 1. Pengguna enkripsi untuk meningkatkan keamanan. 2. Penggunaan enkripsi yaitu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap. Plain text diubah menjadi cybertext. Untuk meningkatkan keamanan authentication, penggunaan user ID dan password. Penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat soket. Hal ini akan membuat orang tidak bisa menyadap data atau transaksi yang dikirim dari ke server www. Salah satu mekanisme yang populer adalah dengan menggunakan Secure Socket Layer (SSL) yang mulainya dikembangkan oleh Netscape. Selain service www dari Netscape, server www dari APC juga dapat dipakai karena dapat dikonfigurasikan agar memiliki fasilitas SSL dengan menambah software tambahan seperti OpenSSL. 3. Perlunya cyberlaw. Cyberlaw merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain adalah hukum TI, Law of IT, hukum dunia maya, Virtual World Law, dan hukum Mayantara. 8. Penipuan lewat email. Penipuan lainnya dilakukan lewat surat elektronik atau email. Penipuan lewat media ini bahkan diindikasikan sebagai bagian dari mafia internasional. Modus operandinya: seseorang yang berasal dari luar negeri, kebanyakan dari Afrika, meminta bantuan untuk menerima transferan sejumlah dana dari proyek yang telah dikerjakan atau alasan ke rekening calon korbannya. Iming-imingnya, uang yang bernilai miliaran rupiah itu 30% akan menjadi milik korban. Hanya saja, kemudian diketahui dari beberapa laporan, mereka terlebih dahulu harus mengirim sekitar 0,1% dari dana yang akan menjadi milik korban kepada penipu tersebut. Ujungnya, setelah dikirim, uang yang dijanjikan tidak juga diterima. Para korban pun takut melapor karena selain kasus ini terkait dengan pihak luar, mereka juga takut dengan mungkin saja malah dituduh terkait dengan pencucian uang internasional. 9. Kasus yang berhubung dengan nama domain. Kasus tipe questing adalah kasus klikbah.com, situs asli internet banking BCA. Seorang yang bernama Stephen Haryanoto, seorang hacker dan jurnalis pada majalah web, membeli domain-domain yang mirip dengan situs internet banking BCA. Nama domainnya adalah www.klikbca.com,
bca.com, klik cba.com, klik.com, dan klik bac.com. Isu situs-situs plesetan ini nyaris sama. Jadi jika publik tidak benar mengetik nama asli domainnya, maka mereka akan masuk ke situs plesetan ini. Hal ini menyebabkan identitas pengguna, user ID, dan nomor identitas personal dapat diketahui. Diperkirakan ada sekitar 130 nasabah BCA tercuri datanya. Modus dari kegiatan kejahatan ini adalah penipuan. Motif dari kejahatan ini termasuk ke dalam cybercrime sebagai tindakan murni kejahatan. Hal ini dikarenakan para penyerang dengan sengaja membuat sebuah situs dengan membuat nama domainnya sama dengan satu perusahaan untuk mereka dagang. Kejahatan kasus cybercrime ini dapat termasuk jenis cybersquatting dan typosquatting. Sasaran dari kasus kejahatan ini adalah cybercrime menyerang individu atau against person. Ya, itulah pemaparan materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.